Oke, silakan. Ya, nama saya Kiki. Saya Kristen. Saya ingin bertanya, tetapi bernarasi sedikit, boleh? Iya Kak, karena kita bicara tentang agama yang sangat sensitif, siapapun merasa terwakili nanti, mohon kalau untuk bernarasi menyampaikan pendapat dan opini, wajib buka kamera sebetulnya. Tapi kalau bisa menunjukkan karakter seperti Hani tadi, kita tidak paksa buka kamera, karena tidak menghujat, tidak merendahkan, tidak ad hominem, dan tidak mengganggu jalan diskusi, mau mendengarkan. Kalau bisa konsisten seperti itu, kita nggak wajibkan buka kamera, karena kepentingan buka kamera itu untuk meminta kalian bertanggung jawab. Kita khawatir nih, akun palsu, nama palsu itu ada kecenderungan untuk berbicara sembarangan, sehingga menyakiti orang lain nanti. Dan nanti nggak bisa kita minta pertanggungjawaban. Gimana? Kakak penuhi tanggung jawab untuk tidak menghujat, tidak merusak jalan diskusi, tidak seenaknya, tidak tantrum, dan tidak berkata-kata sesuatu yang tidak ada, menambahi kata-kata, maka kita izinkan kakak tidak buka kamera. Tapi akan lebih baik kakak buka kamera. Siap, saya kundus. Oke, baik. Kalau bertanya, etika bertanya ya kak, bertanya untuk ingin tahu, maka siap mendengarkan jawaban. Kakak tidak diizinkan membantah kecuali pakai data. Kakak tidak diizinkan untuk mengeluarkan opini lain kecuali itu literatur. Kalau itu pendapat asumsi, mohon maaf, saya memang tidak bersedia berdiskusi dengan orang yang hanya mendapatkan pandangan pribadi, karena nanti debat kusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Muslim Menampol. Pada video kali ini sahabat akan menyaksikan sebuah diskusi lintas agama yang berlangsung cukup panas antara Unirifa dan seorang wanita Kristen. Di awal perdebatan, suasana tampak tenang dan santun. Namun, seiring pembahasan semakin mendalam, suasana berubah menjadi lebih tegang ketika perbedaan pendapat mulai memunculkan tudingan dan kritik yang keras. Topik utama yang menjadi pembahasan adalah pertanyaan penting, apakah ajaran Paulus benar-benar selaras dengan ajaran yang disampaikan Yesus? Pertanyaan ini menjadi salah satu isu yang paling sering diperdebatkan dalam kajian akademis maupun dialog lintas agama. Dalam video ini sahabat akan melihat, bagaimana Unirifa berusaha menjawab berbagai tuduhan dengan merujuk pada teks-teks Alkitab serta menyampaikan argumentasi secara sistematis. Silakan simak keseluruhan diskusi hingga selesai agar Anda dapat menilai sendiri bagaimana kedua belah pihak menyampaikan argumen mereka dan bagaimana jalannya perdebatan berkembang dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan. Silakan Kak. Kakak bertanya saja. Oke, terima kasih Kak ya. Yang saya pelajari dan saya penasaran juga ya, kenapa ada dua agama ini sering bertentangan. Nah, lalu saya cari informasi ya hampir berapa bulan ini melalui sumber-sumber yang kredibel pastinya. Saya melihat fakta bahwa tidak ada sejarawan yang menyangkal Yesus itu kan disalib. Ya, kalau kami berpijak pada kitab suci saya sudah pasti di keempat Injil menceritakan kronologi secara terperinci bagaimana Yesus itu disalib. Tetapi kan untuk kepentingan artinya saya ini fair, saya pergi ke sumber lain. Artinya yang tidak punya kepentingan dalam kekristenan untuk membela iman saya. Saya mencari berbagai sumber, bahkan saya berbulan-bulan mencari orang-orang, bahkan sejarawan melalui media tentunya. Tidak ada sejarawan manapun yang menyangkal Yesus itu disalib. Bahkan mereka semua mengaku sejarawan yang kredibel. Saya tadi memberikan syarat untuk bertanya Kak, bukan bernarasi liar. Inilah kenapa saya tidak sebentar. Alasan saya berbulan-bulan cari tahu tapi menemukan fakta begini. Maaf Kak, saya harus minta bukti itu Kak. Kenapa?
Mungkin kakak yang tidak menemukan ahli sejarah yang mengatakan Yesus itu tidak. Loh, saya punya jurnal ilmiah dari Kristen sendiri yang mengatakan jangankan penyaliban, Yesus saja mitos loh. Jadi itu bukan sejarawan lagi, nggak profesor kak, dan bahkan profesor emeritus membuat sebuah klaim, saya tidak menemukan ahli sejarah yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Jangankan penyaliban Yesus, keberadaannya aja ada ahli yang mengatakan mitos bicara. Jangan hanya karena mencarinya di satu bentar. Kalau mencari di keranjang satu, jangan bilang sudah mencari di seluruh keranjang di dunia ini. Jangan begitu. Itu klaim bombastis, kritis orangnya. Saking kritisnya saya, ucapan itu saya telaah satu persatu tuh. Nah, mungkin kakak tidak menemukan, langsung saja saya tunjukkan bukti. Jangankan penyaliban, keberadaan Yesus mitos itu sudah ada. Yang mengakui Yesus itu mitos. Nih datanya nih. Uni, mau tanya itu lab di YouTube nggak Uni? Live di YouTube. Lab teman-teman, lab yang di bawah lab Uni, lab di YouTube. Ada di Mesia Ex Uniriva. Ini YouTube-nya nih, ini YouTube-nya ya. Nih kita live nih. Nah, ini judulnya yang saya buat nih. Ini judulnya ini nih. Ya, Saudara Hani ini Kristen yang mau belajar ya. Ini dia ya. Lihat judulnya ini di YouTube di Mesia Ex Uniriva nih. YouTube-nya Mesia Ex Uniriva. Mungkin kakak yang tidak menemukan. Saya tidak mau menghantam, tapi inilah pembelajaran penting. Kalau tidak menggunakan data, jangan bernarasi. Cukup bertanya saja. Nih, tokoh nih. Kita lihat berapa tokoh yang katakan mereka ini bukan orang yang terdidik dan terpelajar nih. Nih, yang pertama siapa? Yang pertama orang yang mengatakan bahwa Yesus jangankan penyalipannya loh, keberadaannya aja masih mitos. George Albert Wells. Ilmiah Kristen, bukan punya Islam. Nih, Mitisis sebuah mitos tentang mitos ditulis oleh Stefanus Kristianto. Bahkan ini adalah jurnal membela imannya sendiri. Walaupun dia membela iman, Profesor Emeritus di Jerman Inggris, dia yang mengatakan kalau Yesus itu adalah teori Kristus, mitos. Nih, begitu juga dengan perlu dipertimbangkan ucapannya. Tom Harpur. Siapa Tom Harpur? Dia adalah seorang penulis, penyiar, kolumnis, teolog, dan juga berasal dari Kanada. Bahkan dia mantan imam gereja Anglia baru. Tom Harpur. Kemudian siapa lagi nih? Bentar, jangan ganggu saya dulu. Saya belum selesai. Kalau Anda ingin lihat jurnalnya, lihat sendiri. Jangan saya yang disuruh ya Pak. Maaf Pak. Tahunnya itu. Apa urusannya dengan ini kan jurnal? Memang tak. Sejak kapan jurnal dibuat pada tahun Yesus lahir? Ada-ada aja Anda nih Pak. Saya kan bicara jurnal. Mau jurnal yang dibuat pada saat kampus sudah berdiri Bang. Ya, Richard Carrier. Tokoh ketiga yang perlu disimak pemikirannya di sini adalah Richard Carrier. Siapa dia? Penulis, pembicara dari Universitas Columbia. Ya, ini dia nih. Siapa kemudian? Dia adalah orang yang bergelar PhD. Siapa lagi dia? Ini lagi nih. Siapa lagi kemudian? Jadi jangan gini lah. Jangan begitu cara diskusi. Siapa ini? Dia adalah Profesor Kritik Alkitab di Center for Young Curie Institute, pengajar filsafat dan agama di seminari online. Nih, nyalipan Yesusnya aja dikatakan mitos sama mereka. Jadi tolong ya, saya sudah ingatkan dari tadi di awal untuk menghargai ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bicara itu profesor arkeologi, namanya bisa Profesor saya tanggapi. Boleh, tapi Tidak pakai bisa, data Bu. kalau menanggapi saya. Saya kan bilang tadi, Bu, kalau mau menanggapi argumen saya itu pakai data. Kalau hanya asumsi liar, apa yang kita dapat? Minimal pakai data ilmiah gitu, bahwa ada pernyataan seorang, bahwa tidak ada profesor yang membantah keberadaan Yesus. Baru kan enak kita datanya mana. Kalau cuma asumsi Oke. liar itu apa yang kita dapat gitu loh. Yang saya bilang kan itu adalah sejarawan, bukan teolog itu di abad ke-20. Tetapi Oke, sejarawan gini aja yang deh, gini aja. sangat dekat dengan Satu aja, Yesus Kristus satu aja. hidup. Sebentar, Satu aja sejarawan. sebentar. Izinkan saya berbicara, ya kan? Ya, tapi kan Anda tadi saya sudah berikan hak bertanya, bukan menjelaskan. Kalau menjelaskan Ya, Pak ini Kamera seperti saya pertanyaan pakai saya. data.
Pertanyaan saya Tapi kan Anda ini, membuat sebentar. klaim, Bu, klaim menyesatkan. Anda bilang seluruh sejarawan itu tidak ada yang menafikan keberadaan Yesus. Bu. Sejarawan Profesor Miki Tiuk sendiri di abad mengatakan pertama. tidak ada bukti arkeologis. Bentar. Profesor Sejarawan di Miki abad Tiuk itu pertama yang Siapa dekat namanya? dengan Yesus. Siapa Ya. namanya? Yang ibu bawakan di abad ke-20 tahun 1900. Iya, siapa nama sejarawan? Itu Siapa kan nama bukan sejarawannya? sejarawan. Iya, siapa Itu nama teolog. sejarawan yang siapa nama teolog tentu lebih tinggi ilmunya daripada sejarawan karena dia menguasai semua ilmu. Teolog itu kan bukan orang yang mempelajari satu cabang ilmu. Sejarawan cuma satu cabang ilmu. Gimana sih, Bu? Ibu pikir teolog itu nggak belajar sejarah apa? Ibu ini lucu nih. Sejarawan itu cuma belajar sejarah Ya, tanpa ada unsur namanya teolognya. contohnya ya sejarawan yang kredibel yang diakui yang Flavius sangat dekat Josephus. dengan Yesus. Nah, Siapa? Flavius. Pliny the Younger, Tacitus. Oke, tunjukkan data, Josephus, tunjukkan data. Buka, Flavius. besarkan data. Kita minta satu literasi menunjukkan Yesus itu disalib menurut mereka. Silakan. Pertanyaan Saya minta saja dokumen langsung. Tacitus. Saya minta tunjukkan klaim Anda, makanya dari tadi saya larang mengklaim. Saya suruh bertanya, Kenapa Anda membuat Ibu klaim. Nggak bisa tenang kalau bicara. Loh, saya tenang loh. Saya bukan lemah lembut kayak Anda, nggak semua yang lembut itu baik. Tai juga lembut tapi busuk. Saya tegas, nggak mau buang waktu. Saya suruh Anda bertanya, bukan mengklaim. Dari tadi sudah saya halangi, jangan mengklaim kalau nggak pakai data. Tetap juga mengklaim, mengatakan bahwa sejarawan. Tunjukkan sejarawan yang mengatakan Yesus disalib. Tunjukkan literaturnya. Tacitus, tunjukkan literasi dari Tacitus yang Sebentar menunjukkan ya. Yesus Tuhan Anda yang disalib. Kita nggak usah buang waktu, teman-teman. Saya orangnya tegas, nggak mau. Ngapain bicara lemah lembut kalau kayak tai kan? Ngapain? Saya ini itu nggak patokan kebenaran, ya. Tai itu lembek, mencret itu mencret, lembut kurang lembut apa mencret, tapi kan busuk. Enggak, di sini bukan keras itu bukan berarti jahat ya. Keras itu terkadang ketegasan kita karena nggak mau buang waktu. Saya juga punya acara yang lain nanti. Ngapain kita lemah lembek ngomongnya tapi nggak ada data yang bicarakan. Ada lu sejarawan yang bilang Yesus itu betul-betul disalib. Mana datanya? Nggak ada. Ngaku-ngaku Tacitus. Minta data Tacitus mengatakan yang disalib itu Yesus anak Maria. Mari kita bahas. Itu jadikan bahan diskusi. Saya juga belajar kok tentang pernyataan Flavius Josephus Tacitus itu. Saya belajar. Saya sudah berdiskusi dengan salah satu dosen FTT membahas tentang historisitas Yesus kemarin itu. Berbelit-belit jawabannya. Saya minta mana bukti arkeologisnya. Nggak ada satupun. Kalau bicara sejarah ya pakai data sejarah. Jangan pakai congortologi gitu loh. Tunjukkan sejarahnya ya. Dan teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kenapa Islam itu tidak bersandar kepada sejarah kebenarannya? Karena sejarah itu bahkan bisa didistorsi oleh pemenang kekuasaan politik pada waktu itu. Contoh, bahkan silakan. Apa itu, Bu? Ini apa yang Anda buka ini? Yang Anda buka ini apa? Bu, yang Anda buka ini apa, Bu? Ya, saya ketik dulu ya sejarawan Ya. yang di abad pertama. Yang Anda buka Ya, ini apa namanya? coba Bentar. Dari Google, Bu. Ya. Anda Sebentar balas dulu. jurnal saya dengan googling. Coba tunjukkan literasi tentang pernyataan Tacitus dan orang-orang yang Bisa. Anda anggap sejarawan yang mengatakan Yesus itu disalib. Ya, ini kan sumber juga sebentar ya, Bu. Tacitus, Suetonius. Aduh, Tacitus nggak ada Tacitus, Bu. Tacitus. Oke. Aduh, Ini, Bu. Jangan ini ini, kan Bu. udah. Yang ada uni ini apa? Ini apa, Bu? Bentar dong. Iya, ini Kita apa? Ini ketik saja apa? di sini, ya kan? Bisa di mana Narasi AI, Bu? Bu, maaf, Bu. Izin. Bu, kalau cuma pakai AI nggak usah saya berbayar, Bu, AI-nya ya, Bu ya. Saya punya 2 chat GPT berbayar, 1 Gemini, 1 chat GPT, Bu. Saya punya, nggak usah ajarkan saya pakai AI, Bu. Coba Udah, Bu, nanya aja. AI kan juga Udah, nanya aja. menyimpulkan. Oke. Ibu Bu, katakan saya kalau ini saya akademisi. disuruh buka data, tapi saya buka data malah nggak bisa diem. Gimana, Bu? Kan saya bilang kalau cuma buka ChatGPT ngapain Ibu? Saya berbayar punyanya 2, Bu, punya Gemini sama ChatGPT, Bu. Saya bahkan saya mau bayar $, lagi, Bu. Oke. Tapi ngapain, Bu? Kalau Kalau saya Ibu cuma yang belajar begini ngapain? berbayar, coba bantukan saya. Apakah sejarawan ini menyangkal Yesus disalib? Coba ketikkan Bu, untuk saya. dengarkan, Bu ya. Ketika ada ahli yang mengatakan ada manusia terkutuk disalib, bahkan Islam membenarkan, Bu. Dalam Al-Quran dikatakan penyalipan pembunuhan keji itu tidak dibantah oleh Islam, Bu. Dengarkan baik-baik ya, Bu. Di sini Ya, kita tapi sedang kan membahas. disebutkan namanya Aduh, ini- siapa. Ya, oke, tunjukkan data kalau yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Karena Yesus itu banyak, Bu. Ada Yesus Barabas, ada Yesus nabi palsu. Maka Ibu tunjukkan tanggung jawab Ibu sebagai pembaca buku sejarah, sejarawan tersebut membuktikan kalau yang disalib itu adalah Yesus anak Maria. Coba tunjukkan ke saya jurnal ilmiahnya, bukan pandangan-pandangan AI, Bu. Silakan.
Ini materi kesukaan saya loh, Bu. Asal Ibu tahu, ini adalah materi yang paling saya sukai di antara materi-materi lainnya. Menggugat historisitas Yesus. Ini materi saya nih. Coba Ibu tunjukkan kepada saya bahwa yang disalib itu terbukti Yesus anak Maria, bukan Yesus Barnabas. Yesus mana yang disalib Apakah katanya? sejarawan ini menyangkal Yesus disalib? Tidak. Para sejarawan abad pertama tidak menyangkal bahwa Yesus disalib. Sebaliknya, Al-Quran juga catatan tidak mereka menyangkal. justru bukti sejarah sekuler non Kristen terkuat. Bu, itu Sebentar, bukan Bu. masalah. Bu, Ini kan kita Anda bisa bawa klik di AI. sini sumbernya, ya kan? Apa ini sumbernya? Apa itu sumbernya? Kan kalau kita Sumbernya diketik apa? Baca, AI baca. kan kita bisa buka di sini. Udah nanya aja, nggak usah jelasin makin downgrade kita juga. Kita bawa jurnal, dia bawa AI. Mendingan aku berbayar AI ku tiga-tiganya lagi. Pertanyaannya apa? Iya. Pertanyaannya? Pertanyaan saya begini, Bu. Kenapa kitab yang namanya kitab suci abad 7 ini bertentangan dengan sejarah? Kalau sudah Gimana bertentangan bertentangannya? dengan sejarah, apakah itu masih pantas disebut sebagai kitab suci? Ya di mana bertentangan dengan sejarah yang mana? Di mana Quran menentang penyalipan terhadap manusia terkutuk itu di mana? Yang menentang bahwa Yesus tidak disalib. Yang Bahkan ditentang tanpa Quran kata, itu adalah tanpa- dengar, Dek. Udah tanpa pertanyaanmu data saya. yang Udah. Ini ngaco ini orang ini. Saya siap keluar dari Islam kalau ada ulama yang mengatakan penyalipan tidak terjadi. Quran sendiri mengatakan penyalipan terjadi. Yang dikatakan Quran itu adalah bantahan terhadap tokoh yang disalib. Kalau manusia terkutuk disalib, betul. Itulah Tuhan kalian. Siapa namanya? Yesus. Yesus Yunani. Bukan anak Maria. Kami imani itu. Ada manusia terkutuk yang layak terkutuk, yang kalian tuhankan, yang sampai detik ini dipercayai secara sejarah mati terkutuk. Saya percaya itu. Nah, Quran apakah juga katakan Isa itu. dan Yesus sama? Menurut para ulama Ya, kan beda Isa lah. sama. Ulama mana yang mengatakan sama? Zakir naik Nggak usah, bahkan udah lah, menyamakan banyak kali Yesus klaimmu. Enggak, kalau sebagai- kau nggak pakai, nggak gini, kau kalau seandainya nggak pakai data dari tadi, sejarawan lah kau bawa, Dr. Zakir Naik yang kau bawa ChatGPT. Saya tidak izinkan kau menjelaskan kalau nggak pakai data. Data yang kau bawa itu bukan ChatGPT. Kalau cuma ChatGPT, aku pun punya yang berbayar, ngerti nggak? Kau balas jurnalku dengan ChatGPT. Ngapain kau kayak gitu? Kau kan cuma bertanya di sini. Dengarkan teman-teman, saya bukan tipikal orang yang senang membuang-buang waktu mendengarkan asumsi liar orang Kristen, karena kita tahu arahnya kemana. Rata-rata mereka sama kok. Tidak pernah satupun literasi Islam menyatakan penyalipan itu tidak terjadi. Bahkan Dr. Zakir Naik pun mengakui bahwa penyalipan itu terjadi. Dengarkan baik-baik. Penyalipan itu terjadi, tapi Kristen ini menuduh yang disalib adalah Isa Al-Masih. Padahal yang disalib itu manusia terkutuk. Dengarkan Kalau baik-baik. begitu, menurut Al-Quran siapa yang diserupakan itu? Yang diserupakan tidak disebutkan namanya karena tidak penting manusia terkutuk kami ketahui nggak namanya. disebutkan. Berarti tak ada data juga, imani saja kalau begitu. Data Ya, bahwa kan? Nabi Isa tidak disalib itu dibenarkan oleh Bibelmu. Contoh, ketika Yesus berkata, jangankan terantuk batu, jangankan dia mati terantuk Jangan batu pun tidak asumsi, diinginkan. Bu. Diam dulu. Ini bukan asumsi, ini data, dalilnya ada di kitabmu. Bukankah dikatakan, jangankan mati terkutuk, diam dulu, jangan ganggu saya lah kalau menjelaskan. Ini loh, kamu tadi saya kasih porsi bertanya, berarti saya guru, kamu muridnya. Kalau kamu adalah setara dengan saya, maka penuhi tanggung jawabmu. Pertama buka kamera, kedua pakai data karya ilmiah, ya. Sumber primer, sekunder, tersier, jangan ChatGPT karena di kampus pun itu tertolak. Paham? Kau di sini tidak berdebat dengan saya dari ketidaktahuanmu karena itu melelahkan saya, percuma, nggak ada manfaatnya bagi saya dan netizen yang menonton. Maka di sini kau diberikan hak untuk bertanya saja karena kau tidak mampu mengikuti kedua syarat mutlak menjadi narasumber. Ya, tapi kalau kau ingin dua arah dengan saya, membantah argumen saya, silahkan kau buka kamera. Kenapa pengertianmu sebagai Kristen yang tak pernah baca literatur itu tidak bisa kami benarkan? Kenapa? Literasimu berdasarkan kebencian terhadap Islam. Maka kami tidak masalah dengan itu. Kau menganggap Tuhan kami Tuhan palsu pun tidak masalah. Kau Kristen. Kau bilang Nabi Muhammad Nabi palsu pun, Quran bukan firman Tuhan pun nggak apa-apa. Kau Kristen. Dia nggak ada Karena ngomong kami- begitu, Bu. Jangan framing saya. Bu, saya bilang seandainya kau menganggap Allah saya palsu pun tidak masalah di sini. Tapi ketika kau bertanya, kewajiban saya menjawab. Saya katakan kesalahan kau saya luruskan.
Kalau kau ingin membantah pelurusan saya, pakai data bantahannya. Misal, nggak ada kok ulama ini bilang bahwa penyalipan tidak terjadi. Baru itu namanya perang argumen. Jangan kebodohanmu kau lemparkan ke saya, lalu saya harus bereskan. Sama kayak kau berak depanku, aku yang harus ceboin. Nggak mau saya. Ya, paham ya? Nah, kau di sini penanya, saya di sini menjawab. Tidak ada yang namanya, maaf ya, lembut itu bukan berarti baik. Tai lembut tapi busuk. Nggak ada di sini tuh lembut itu faktor kebaikan. Yesus juga keras ke orangnya. Dasar kalian ular beludak, orang munafik. Saya seperti Yesus. Makanan keras untuk orang dewasa. Bahkan itu ada dalam Bible-nya. Makanan keras untuk orang dewasa. Dia bukan anak kecil. Jadi nggak layak kita ngajarin kayak anak TK. Maaf ya. Kecuali saya berlakukan dia kayak anak TK. Dia mengatakan bahwa Quran bertentangan dengan sejarah. Sebutkan satu karya ilmiah dari seorang ahli bahasa yang memahami konstruk Quran menyatakan bahwa Quran bertentangan dengan sejarah. Itu pertama, buktikan dulu ucapanmu. Berarti kalau tidak ada, berarti asumsimu. Yang kedua, sejak kapan Quran membantah penyalipan? Bahkan dikatakan dengan adanya teori, dengan adanya pernyataan Allah bahwa diserupakan, dengan begitu Allah menyatakan memang ada manusia terkutuk yang disalib. Lalu kau tanya namanya siapa? Allah tidak sebutkan. Kenapa? Jangankan kami, jangankan Allah memberitahukan nggak ada gunanya kepada kami. Sedangkan kalian saja yang tahu, nggak tahu yang disalib itu Yesus apa. Dengarkan baik-baik. Tidak ada pentingnya bagi kami tahu siapa yang disalibkan. Sama seperti kami tidak perlu tahu nama aslinya Fir'aun. Sama seperti kami tidak perlu tahu nama aslinya Abu Lahab atau Abu Jahal. Nggak perlu. Tetapi Allah sudah katakan ada orang yang diserupakan. Orang Yahudi menganggap orang itu adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Padahal tidak. Kenapa? Tuhanmu yang bernama Yesus pun bisa merubah wajah. Bahkan Yesus itu banyak namanya. Bahkan yang memikul salib ke Golgota itu bukan Yesus. Artinya apa? Kitab mau menegaskan bahwa potensi bukan Yesus disalib itu 90% terbukti dengan dalil kitabmu. Pertama, tidak ada satupun orang yang benar-benar memastikan bahwa yang disalibkan itu Yesus anak Maria. Kenapa? Karena Yahudi dan Yunani yang menyalibkan Yesus itu tidak kenal wajah Yesus yang asli. Itu kenapa butuh ciuman kudus Yudas, supaya orang Yunani tahu siapa yang mau disalib. Kalau orang Yunani tahu si Yesus ini bentuknya kayak gini, nggak perlu ciuman cipokan kudus Yudas. Tidak perlu cipokan kudus Yudas mencium Yesus untuk menentukan bahwa ini orangnya. Kenapa? Ngapain pakai cipokan? Orang Yunani udah tahu kok ini si Yesusnya. Yunani itu nggak tahu muka berarti Tuhan mereka tidak salah tangkap. Itulah yang kamu kan membenarkan posisi saya. Bentar. Artinya, Dari mana kau tahu kalau Yudas itu betul mencipok orang yang benar? Ya dari mana kau tahu kalau Yudas itu mencipok orang yang benar bukan orang yang salah? Dari mana kau tahu? Sebentar Bu, jangan terlalu cepat bicara. Kita tenang. Makanya Bu. jangan gini loh Dek. Saya nggak mau buang waktu, kita nih on the Justru, point. ya, Kalau Anda lelet jangan salahkan saya. Yudas mencium Yesus sebagai bukti dia tentara Romawi tidak salah tangkap. Oke. Dan setelah Dari itu mana? Yesus tidak Sebentar dulu. pernah Jangan lepas. lari dulu. Kok nggak pernah lepas? Yang memikul salib ke Golgota siapa? Iya, artinya kan dia selalu berada di Yang dalam memikul pengawasan salib ke Golgota tentara siapa? Romawi. Iya, dari mana kau tahu itu? Kau ada di situ. Dari mana kau tahu kalau Yesus nggak pernah lepas? Makanya saya tanya. Mana buku sejarah yang mengatakan teori penyalipan itu Yesus nggak pernah lepas dari pandangan Yunani? Mana datanya? Ya, Sembarangan ngomong, sembarangan ngomong kan tadi. ketika Jangan mengatakan Yudas sejarah berasumsi lah. mencium. Kau dari tadi sejarah asumsi, kau bilang sejarah. Dengar baik-baik teman-teman ya. Yudas mencipok Pas Yesus. saya tidak diberikan Diam dulu. kesempatan bicara. Iya, karena nggak ada datanya, karena sembarangan ngomong. Asumsi kau bilang sejarah. Dengar teman-teman, kata si wanita ini, Yudas itu mencium Yesus yang benar. Loh, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu kalau Yudas itu betul-betul mencium Yesus yang asli, bukan Yesus palsu? Dari mana kau tahu? Identifikasinya kayak mana metodologinya? Yang pertama itu. Yang kedua, kok kau bilang Yunani itu memegang matanya tetap melototin Yesus? Ada laki-laki yang tidak berbusana kabur. Ada laki-laki yang menanggalkan pakaiannya telanjang bulat kabur. Dari mana kau tahu kalau itu bukan Yesus dalam sejarah itu? Ada nih, kutunjukkan nih. Ada seorang pria yang bertelanjang bulat. Bisa asal pakai data ya. Saya pakai data. Ya, ada lagi yang saya minta. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani itu kan ada murid-muridnya kecuali Yudas, Oke. kan? Tentunya mereka mengenal Yesus. Nah, ketika Yudas, Siapa bilang? Tunggu. Bentar, kau berbohong. Ibu ini berbohong lagi nih orang. nggak bisa tenang. Ini sesuatu berbohong, gimana, bukan nggak tenang. Bu? Saya nggak bisa bertele-tele diskusinya. Saya tegas. Siapa Coba. bilang murid-murid Yesus itu mengenal? Orang ketika dia bangkit dari kematian aja muridnya nggak tahu kalau itu Yesus. Bohong banget Ya. Anda.
Berarti ibu mengakui banget Anda. kebangkitan. Ibu mengakui Bukan, kebangkitan. itu klaim. Kebangkitan itu klaim. Faktanya ada orang yang dianggap bangkit dari kematian tapi wajahnya nggak dikenali lagi. Berarti ini Kenapa ibu penegasan. lari-lari nih? Loh, saya membantah argumen Anda bahwa murid-murid Yesus pasti mengenal Yesus. Buktinya konon katanya dia bangkit dari kematian aja muridnya nggak kenal lagi Ketika sama di dia. Taman Kan bohong ini. Getsemani, Bu. Iya, ketika di Taman Getsemani Anda bilang murid Yesus murid Iya, Yesus kita kan bicara kecuali bentar, Yudas sister. kan bersama Yesus. Sister. Nah, pertanyaan saya, waktu dia ditangkap muridnya ada bersama dia nggak? Ya ketika tentara Romawi itu datang hendak menangkap muridnya ada bersama dia? Yesus melalui pengkhianatan Yudas, Muridnya ada kan masih bersama di Yesus? situ bersama dengan dia. Lalu Nih, setelah dengar. ditangkap, baru Inilah muridnya Kristen gak lari. baca Bible nih. Ini ngaco. Bible mau mengatakan ketika Tuhan ditangkap muridnya kabur. Jadi walaupun muridnya mengenal dia, nggak ada urusan bahwa Yesus itu tetap Yesus yang disalib. Kenapa? Muridnya kabur, nggak ada satupun yang bisa mengidentifikasi dari muridnya Tapi bahwa itu Yesus. Yesusnya udah ditangkap toh, udah dipegang sama tentara. Dari mana kamu tahu? Ketika muridnya semua kabur, siapa yang memberikan kesaksian bahwa yang ditangkap, yang dipegang Romawi itu adalah Yesus anak Maria? Kan muridnya Kan kabur ada semua. Yudas tadi di situ. Berarti Bu. kamu tahu dari Yudas. Mana kitab Yudas yang mengatakan yang ditangkap itu adalah Yesus? Berarti Yudas yang memberitakan. Pada saksi mata dong, Bu. Saksi mata siapa? Saksi mata murid atau saksi mata Yudas? Itu kan bukan terjadi di tempat yang Yang sepi, mengatakan tapi yang disalib kan itu ada Yesus itu orang tunggu banyak dulu. di situ. Dek. Ya, siapa orang banyak yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu Yesus anak Maria? Siapa namanya? Ibu mau bilang semua orang yang pada masa itu hidup orang bodoh. kau kan bicara nggak bisa sejarah. bedakan. Buktinya mereka bodoh semua. Buktinya mereka nggak bisa bedakan mana baik mana benar. Mereka menyesatkan Yesus. Kata Pontius Pilatus, Yesus ini orang benar, tapi orang waktu itu bodoh, mengatakan dia orang biadab. Artinya semua orang bodoh. Loh, kalau kamu bilang orang tuh nggak bodoh? Gini loh, Bu. Inilah Ada orang kalau Pontius bicara Pilatus. teman-teman bertentangan terus dengan kitabnya. Pontius Ada Pilatus saja Kayafas. mengatakan, coba kamu telaah omonganmu loh. Pada waktu itu kan orang nggak bodoh. Loh, bukti semua orang bodoh, bahkan tertulis aku bodoh karena Injil yang diberitakan. Anda kalau bicara sesuai Bible lah. Ada lari Saya tanya, topik. bukan Kita lari bicara topik. saksi-saksi Saya yang melihat Yesus. Oke, kembali ke saksi. Siapa saksi mata yang melihat yang disalib adalah Yesus anak Maria dan menyebarkannya ke mana-mana? Siapa dia nama orangnya? Ya, dan begini, itu kan peristiwa penyaliban itu viral pada zamannya di abad pertama di bawah bangsa yang Viral besar. itu adalah manusia terkutuk yang dituduh Yesus. Yang saya tanya yang memastikan kalau itu Yesus anak Maria siapa? Peristiwa itu kan terjadi di tempat yang besar. Yang Iya, negara pada bangsa waktu besar. itu terjadi peristiwa besar di mana orang mengatakan yang disalib Yesus anak Maria. Nah, yang mengidentifikasi bahwa itu anak Maria siapa? Nama orangnya. Oh iya loh, ini Yesus anak Maria loh. Pertama, Yesus banyak. Kedua, Yesus sudah menegaskan. Nabi palsu mengatasnamakan Yesus itu banyak muncul. Nabi Yesus palsu yang itu punya wajib 12 mati. murid, yang orang Yahudi juga kenal. Nah, mereka kan bukan buta, tidak bisa bedakan mana Yesus yang selama mereka Loh, hidup bersama-sama. Justru mereka yang tidak bisa membedakan melihat mana Yesus yang benar, melakukan mana yang banyak salah. mukjizat. Siapa yang pernah melihat Yesus bermukjizat? Siapa yang pernah melihat Yesus bermukjizat? Ya banyak sekali kesaksiannya, ada perwira Romawi, ada pokoknya Bu gini. Berarti Bu. Artinya berarti kan bentar, jangan orang-orang gini pada tahu wajah Setiap ucapanmu Yesus. itu dibantah Bible. Siapa bilang? Siapa bilang orang tahu semua wajah Yesus? Yesus itu bisa merubah wajah, Dek. Dengar baik-baik. Ketika Iya, kamu bilang iya, semua orang sebelum yang dia bentar, merubah wajah. ini orang ini ngomong dari tadi itu setiap dia berak, dia minta kita bersihkan. Dia berak, kita bersihkan. Kalau Anda fokus dulu kepada materi yang Anda ucapkan itu. Tadi Anda bilang, murid-murid Yesus mengidentifikasi bahwa yang disalib adalah Yesus. Tunjuk ayatnya. Bahwa pada waktu Yesus disalib, ada yang memastikan bahwa itu muridnya. Tunjukkan ayatnya dulu. Itu yang ibu bawa tadi, yang ibu bilang Petrus bawa pisau, kan dia kan yang ditangkap itu Yesus. Sudah disalib atau belum? Sudah disalib atau belum? Itu kan peristiwa di Taman Getsemani ketika Yesus akan ditangkap. Situ banyak muridnya. Ketika kecuali ditangkap, Yudas. siapa yang memastikan bahwa yang disalib adalah Yesus? Loh, Yudas kan sudah mencium bahwa tandanya tentara Romawi tidak salah tangkap. Ketika Yesus disalib, karena waktu penyaliban ada laki-laki bertelanjang bulat kabur. Iya, itu kan Dan orang lalu, lain. Sedangkan Dari Yesus mana Anda sudah tahu kalau itu ditangkap. bukan Yesus? Ya, dari mana Anda tahu kalau itu bukan Yesus yang telanjang bulat itu? Kalau ibu baca, di situ kan ada dua orang, ada Yesus. Dek, coba dan fokus seorang kepada pertanyaan anak saya. muda. Jangan kikik ada. Saya mau fokus kepada pertanyaan saya. Dari mana, metode apa yang Anda pakai membuktikan bahwa yang lari telanjang bulat itu bukan Yesus?
tinggal kita baca ceritanya. Ya silakan Anda baca ayatnya. Bahwa yang lari telanjang itu namanya bukan Yesus. Ya memang bukan Yesus namanya, Ya, tidak disebutkan. dari mana Anda tahu? Ya kalau gitu, kalau Ada namanya tidak seorang disebutkan, kenapa muda. Anda tahu kalau itu bukan Yesus? Ya karena seorang muda dan Yesus dua sosok yang berbeda. Berarti Yesus bukan orang muda. Bu, oh, kita baca ya. Bila aku Saya bilang ya. ajarkan kamu baca. Ya, nggak usah kau ajarkan saya lebih paham daripada kau. Gini ya, orang Kristen dan seluruh orang pada masanya itu menduga-duga kalau yang mati anak Maria. Sementara Yesus anak Maria itu adalah orang yang berdoa di Taman Getsemani, meminta supaya dilewatkan dari apa? Kejahatan orang Yahudi. Kita Lalu baca tiba-tiba ya, Bu. perempuan, bentar dulu, saya lagi menyampaikan edukasi ke 1000 orang. Kamu kalau bodoh sendiri aja, kita nggak mau ikut. Nah, lalu perempuan ini bilang, yang disalibkan itu pasti Yesus karena Yudas mencium dia. Muncul pertanyaan kritis dari kita kalau kita bawa sejarah. Siapa sejarawan yang bisa membuktikan kalau laki-laki yang dicipok kudus Yudas itu adalah Yesus anak Maria? Itu satu. Yang kedua, bagaimana cara orang pada zaman itu sebagai sejarawan mengidentifikasi bahwa yang disalibkan itu Yesus anak Maria? Apa metodologi yang dipakai sebagai ilmu sejarah? Jangan kau jelaskan Kita sejarah tinggal pakai ilmu baca, asumsi. nggak perlu asumsi, Bu. Kita tinggal baca nih. Kan saya Itu baca Bible ya. atau buku sejarah? Itu Bible atau sejarah? Keduanya, Bu. Oke, kita baca ya. Coba kau Markus tunjukkan 14. sama saya. Markus itu apa alasan bisa dikatakan sebagai kitab sejarah? Kita baca Tahu siapa dulu, penulisnya? Bu. Ini sebentar Dek, ya. kalau bicara sejarah, sejarah. Kalau bicara teologi, teologi. Secara Tadi teologi kan Kristen Ibu percaya Tuhan yang tanya terkutuk. seorang muda itu siapa? Nah, yaudah, Kita baca. silakan. Oke. Ya, siapa namanya? baik. Nah, ya, ini kita tinggal baca, nggak perlu asumsi. Silakan. Markus silakan. 14 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Lihat, catat ya, ada dia di sini, melarikan diri. Oke, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Nah, ada seorang muda, ada dia di sini Yesus hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan Iya, kainnya dari dan mana lari kau dengan tahu telanjang. kalau yang pakai lenan itu adalah bukan Yesus? Dari mana kau tahu? Kau tahu dari mana? Kan ada- Identifikasinya kayak mana? Ada dua orang di Berarti sini. kau Ada percaya? seorang Iya, muda, dua ada orang. dia. Dari mana kau tahu kalau dia tidak berubah menjadi pria itu dan yang pria itulah yang disalib? Dari mana kau tahu? Karena Ayat Yesus 3, pernah berusaha ayat berubah 53. wajah. 53. Ya, baca. Kemudian Ya, baca. kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Dia udah ditangkap di bawah seorang, sedangkan seorang Itu muda yang tidak pernyataan disebutkan penulis namanya, kitab itu kamu lari. bahwa dengar dek ya. Dengar dek. Yang mengatakan bahwa Yesus yang ditangkap penulis kitab kau yang tidak jelas siapa penulisnya. Sementara ada laki-laki yang nggak dikejar. Diam dulu. Iya, diam dulu. Memang kita bahas penulis karena kan kau bahas sejarah. Dengar ya, dengarkan baik-baik. Kalau kau tidak siap mendengarkan saya, tidak masalah. Tapi saya wajib edukasi publik. Teman-teman perhatikan ya, satu-satunya pria yang berkain lenan itu hanya Yesus pada masanya, pada waktu itu. Waktu penyalipan itu, diam dulu. Ini orang saya lagi ngomong. Jangan ganggu saya. Laki-laki yang berkain lenan, jangan. Saya bilang memang dua orang, tapi kan yang bilang bahwa yang satu Yesus, yang satu laki-laki yang tak bernama kan penulis kitab kau. Saya sedang mengajak orang lain berpikir. Dengarkan baik-baik teman-teman. Apa alasan laki-laki itu kabur? Apa alasannya? Karena dia diincar. Aduh, ini orang. Iya. Nah, ngapain dia mau ditangkap? Orang incar Yesus kok. Mengikuti Yesus. Diam dulu. Kalau coba kau tunjukkan incaran orang Yahudi itu adalah murid-murid Yesus. Kan sudah aku bilang dari tadi, ada orang yang ngikutin Yesus malah diincar. Semua orang ngikutin Yesus pada waktu itu. Semua orang berada di belakang Yesus ngikutin Yesus, mau lihat dia dihajar. Nah, coba kalian renungkan. Anda laki-laki, kau bukan siapa? Diam dulu. Mendongeng itu kitabmu. Ini udah, kau kalau nggak sanggup dengar apa, aku dibawa aja kau ya. Kau malu karena Tuhan kau telanjang bulat kabur ya. Jadi masa ada laki-laki yang nggak ada kaitannya dengan incaran Yunani dan tidak dicipok sama Yudas, nggak ada hubungannya sama Yesus. Dia pula yang kabur. Uniriva dinilai mampu menjaga fokus pembahasan dan memberikan jawaban yang terstruktur dengan merujuk pada sumber yang sedang didiskusikan. Hal itu membuatnya dipandang sebagai sosok yang cerdas dalam menyampaikan argumentasi. Di sisi lain, sebagian penonton mungkin menilai bahwa suasana debat di bagian akhir berubah menjadi kurang kondusif dibandingkan awal diskusi.
Perbedaan pendapat memang wajar terjadi, tetapi penyampaian argumen dengan tetap menjaga etika dan saling menghormati akan membuat sebuah dialog menjadi lebih bermanfaat. Bagaimana menurut Anda? Apakah pembahasan mengenai kesesuaian ajaran Paulus dengan ajaran Yesus telah dijawab secara memadai dalam diskusi ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghargai. Jangan lupa dukung channel Muslim Menampol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.